Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirid Dirastri, dosen dari Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer 2, yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer 1 sebagai salah satu mata kuliah wajib program studi yang dilaksanakan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Pembahasan pada kuliah ini akan mencakup dinamika atmosfer yang terjadi di berbagai lapisan atmosfer, mulai dari level bawah hingga atmosfer menengah. Di lapisan bawah akan dibahas mengenai dinamika lapisan batas, kemudian di level menengah akan dibahas mengenai dinamika gelombang atmosfer serta konsep ketidakstabilan atmosfer. Teori sirkulasi umum atmosfer serta neraca momentum angular bumi akan dibahas pula secara sederhana. Kemudian beberapa fenomena dinamika atmosfer menengah juga akan dibahas dalam kaitannya dengan transport minor konstituen di dalam atmosfer yang memiliki peran penting dalam dinamika iklim global. Pokok bahasan kuliah ini mencakup 6 bagian. Yang pertama adalah dinamika lapisan batas, kemudian osilasi atmosfer, gelombang atmosfer, ketidakstabilan atmosfer, sirkulasi umum atmosfer, serta dinamika atmosfer menengah. Sistem perkuliahan akan dilaksanakan dengan metode ceramah, simulasi, tanya jawab, dan diskusi selama perkuliahan berlangsung sebagai salah satu bentuk catatan keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran. Terdapat dua referensi utama yang digunakan dalam perkuliahan ini yang telah dijelaskan pada awal perkuliahan melalui kontrak kuliah, bersamaan pula dengan informasi mengenai kriteria penilaian. Tugas individu dan kelompok serta kuis terjadwal juga dilaksanakan untuk memperdalam materi dan menjadi proses evaluasi dan proses penilaian. Keseluruhan hasil penilaian dan evaluasi akan disampaikan secara terbuka dan transparan kepada seluruh peserta kuliah. Selanjutnya akan saya sampaikan salah satu cuplikan bagian dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan pada mata kuliah Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer 2 pada pertemuan 15 dengan pokok bahasan terakhir mengenai dinamika atmosfer menengah. Pada dua pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai struktur atmosfer menengah serta proses-proses edis dan difusi molekuler yang menjadi ciri khas yang membedakan antara atmosfer menengah dengan atmosfer atas, yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai proses penjalaran gelombang di atmosfer menengah. Pada bagian akhir berikut ini adalah pertemuan terakhir yang membahas mengenai bagaimana karakteristik distribusi temperatur dan angin di atmosfer menengah serta bagaimana pengaruhnya terhadap transport konstituen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Kali ini saya akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang dinamika atmosfer menengah, lebih ke arah bagaimana sirkulasinya, profil dan struktur temperatur yang bergantung musim, serta tentang major dan minor trace constituent. Nah, dari sini mungkin saya langsung saja masuk ke bagian bagaimana profil temperatur secara vertikal dan meridional di atmosfer menengah. Suara saya dapat terdengar jelas kan ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, ini pertemuan terakhir ya? Minggu depan sudah UAS belum? Seharusnya iya, Bu. Baik, ini ya, masuk ke bahasan bagaimana distribusi temperatur dan angin rata-rata zonal di atmosfer menengah. Dan semoga kalian masih ingat ya bagaimana zonal itu dan bagaimana meridional. Kalau kita bicara tentang sirkulasi meridional, berarti kita bicara tentang bagaimana sirkulasi ke utara dan selatan arahnya. Ini utara, ini selatan. Apabila ada sirkulasi yang arah geraknya itu utara-selatan, maka kita menyebutnya sebagai sirkulasi meridional. Kalau sirkulasinya itu arah timur-barat, anginnya itu berupa angin timur-barat, maka kita menyebutnya itu adalah sirkulasi zonal. Nah, kemudian di paper-paper atau jurnal-jurnal bidang sains atmosfer, terkadang ada istilah zonally averaged. Sebelum masuk ke sana, saya ingin menjelaskan tentang ini. Nah, berarti kalau zonally averaged itu dirata-ratakan secara zonal. Kalau ada penampang, ini gambar ya, penampang.
kita ini menyebutkan zonally averaged, berarti dia dirata-ratakan terhadap bujur. Nih ya, barat timur itu kan berarti arahnya itu berarti ke arah bujur ya. Kalau utara selatan ke arah lintang. Nah, ada istilah zonally averaged itu dirata-ratakan terhadap bujur. Jadi bujur dari seluruh bumi, misalkan seluruh bumi dari sini melingkar ini dirata-ratakan, maka kita akan punya yang namanya zonally averaged temperatur misalkan, atau tekanan atau angin. Maka gambarnya nanti akan seperti ini. Kalau ini ekuator, ini 90 lintang utara atau north, ini 90 lintang selatan. Ini menggambarkan biasanya zonally averaged kalau global. Jadi dirata-ratakan terhadap zonal atau bujur. Kalau meridionally averaged, misalkan ini ada penampang melintang ini, maka di sini bisa istilahnya minus 180 dan di sini 180. Di sini 0, berarti kan garis meridional. Ini di ke sini berarti dan di sini adalah garis meridionalnya. Maka dirata-ratakannya ini adalah terhadap lintang. Nanti biasanya kita mendengar istilah meridional average. Rata-rataan terhadap meridional atau terhadap lintang. Nah, jadi nanti suka kebalik-balik ya, mana meridional, mana zonal. Kalian perlu ingat dulu, zonal itu arah. Kalau angin zonal berarti arahnya barat timur, angin baratan atau angin timuran. Kalau angin meridional berarti arah angin utara atau selatan. Nah, angin kan sebenarnya tidak pure utara, selatan, barat, timur ya, tapi kan biasanya berupa resultan. Tapi ya namanya vektor kan, kita bisa memisahkan bagaimana komponen utara, selatan, dan bagaimana komponen barat, timurnya. Kalau positif itu berarti ke utara, kalau negatif itu ke selatan. Kalau kita bicara arah angin meridional. Kalau arah angin barat timur, berarti kalau dia positif, berarti anginnya berupa angin baratan. Ingat, di kita suka membingungkan begitu kadang-kadang karena angin itu kan namanya dari sumbernya. Kalau angin timuran berarti dari timur, arahnya kan ke kiri dari kalau vektor itu. Maka dia kan negatif biasanya. Nah, itu yang membedakan nanti kalau kita melihat ke arah vektor angin. Ini sekedar intermezzo untuk menambah pengetahuan. Berikutnya saya lanjutkan tentang bagaimana distribusi temperatur dan angin rata-rata zonal ya di middle atmosphere ini. Kalau seandainya di middle atmosphere itu tidak ada ini, tidak ada EDIS ya, maka belahan bumi itu akan memiliki struktur temperatur yang sama, struktur vertikal temperatur yang sama. Seharusnya simetri. Gitu. Belahan bumi north ini, north itu berarti BBU, S itu kan berarti BBS, south. Seharusnya kalau tidak ada percampuran ya akibat dari ED ini yang disebabkan terutama di middle atmosphere itu karena gelombang, maka seharusnya struktur temperatur itu pada kondisi zona simetri. Nanti kondisi di semua lintang itu, utara maupun lintang selatan itu akan mendekati kondisi kesetimbangan. Ini adalah struktur ketika kita merata-ratakan terhadap bujur. Jadi kita punya penampang seperti ini terhadap lintang. Jadi nilainya ini, nilai rata-rata temperatur ini sudah kita rata-ratakan terhadap semua bujur, baik bujur barat, bujur timur secara global ya. Kalau tidak ada eddy motion ini, rata-rata temperatur global di setiap ketinggian di stratosfer itu, di stratosfer dan mesosfer itu akan mendekati kesetimbangan radiatif. Jadi kondisinya itu akan mendekati kondisi kesetimbangan radiatif karena tidak ada mixing akibat eddy motion, lebih ke difusi molekuler kan, karena faktor radiatif. Namun, karena adanya eddy motion akibat gelombang menyebabkan adanya penyimpangan pola temperatur dari kondisi kesetimbangannya, di mana penyimpangan ini bergantung terhadap musim. Kalau kita bicara bergantung terhadap musim, maka driver utamanya itu adalah matahari. Nah, penyimpangan terhadap kondisi rata-rata global ini terlihat khususnya di stratosfer pada winter, musim dingin, di dekat wilayah mesopause. Bagaimana ini bisa terjadi? Gitu. Pada kondisi seperti ini, misalkan, ini berarti matahari ada di sini ya. Matahari gerak semu tahunannya sedang berada di belahan bumi selatan. Maka di belahan bumi selatan itu mengalami musim panas. Sedangkan di belahan bumi utara itu mengalami musim dingin. Nah, seharusnya profil temperatur kan seperti ini ya. Profil temperatur di middle atmosphere itu mendekati stratosfer, yaitu temperaturnya akan naik.
Akibat di sini kan banyak sekali ozon yang menyerap UV. Kemudian semakin naik ke arah mesopause, temperatur itu akan kembali turun. Namun, ketika musim dingin, temperatur itu ternyata strukturnya tidak seperti ini, terutama lintang menengah dan lintang tinggi. Kalau di hemisfer yang mengalami musim panas, kalau ini saya gambar ya, semakin ke atas, ini temperaturnya akan semakin naik. Tapi nanti sampai di sini, kemudian sampai stratopause dia akan turun kan. Nah, berbeda ketika di winter, di belahan bumi yang mengalami musim dingin. Ketika di belahan bumi yang mengalami musim dingin, misalkan kita potong penampangnya di sini, di belahan bumi yang mengalami musim dingin, maka kalau diplot temperaturnya, di sini 180 di level ini. Kemudian di level berikutnya, sekitar 180 juga. Di level berikutnya, 170. Di level berikutnya, masih 170. Sampai di sini kan sekitar 150, 140, 130 kan. Kalau kita plot ini, ngikutin temperatur di sini ya, temperatur di gambar ini, maka plotnya itu kan malah bukan naik, tapi malah turun kan. Ini temperatur 180. Kemudian turun ke 150, turun ke 170, 150, malah seperti ini. Nah, sedangkan kalau kita potong di sini, kita ambil penampang di sini kan berbeda. Di level ini temperaturnya adalah 220. Di level ini temperaturnya 230. Di level ini 250, 260, 280, dan seterusnya di sini berapa nih? Kemudian turun lagi ke 270 kan. Ini 260. Kemudian yang ini 250. Nah, kalau kita plot, mengikuti grafik ini, di level bawahnya adalah sekitar 220 di sini. Kemudian naik, di level berikutnya adalah 250. Ya, sesuai dengan grafik ini kan ternyata. Nah, walaupun kita tahu bahwa struktur vertikal temperatur itu mengikuti grafik ini secara klimatologi atau rata-rata, tapi sebenarnya ini tidak seragam di belahan bumi karena bergantung musim. Kalau di belahan bumi musim yang mengalami musim panas, mungkin strukturnya akan mirip seperti ini. Tapi di bagian belahan bumi yang mengalami musim dingin, ternyata strukturnya malah tidak naik terhadap ketinggian, tapi turun terhadap ketinggian terus. Nanti apa yang terjadi kalau ketika matahari ada di belahan bumi utara, maka di sini kan akan jadi winter, dan di belahan bumi utara jadi summer kan. Nah, tentu strukturnya juga akan berkebalikan, tapi dengan kondisi tetap asimetris. Di sini temperatur di middle atmosphere ini radiatively determined, jadi sangat ditentukan oleh faktor radiatif dan time dependent, karena bergantung musim itu. Nah, profil temperatur di middle atmosphere itu kan berbeda-beda terhadap lintang. Tadi berbeda-beda ketika baik di lintang menengah, di ekuator, lintang rendah ekuator, atau di lintang tinggi yang mendekati kutub. Kenapa bisa berbeda-beda? Profil temperatur lintang menengah itu berbeda-beda terhadap lintang akibat adanya kesetimbangan dari 3 faktor utama. Pertama, dari net radiative drive atau NRD. Kedua, akibat transport panas. Ketiga, akibat perubahan temperatur lokal. Nah, NRD, net radiative drive, itu disebabkan oleh solar heating, pemanasan matahari. Tentu ini yang sangat seasonal dependent, bergantung pada posisi semu tahunan matahari, bergantung musim. Plus di sini NRD itu juga dipengaruhi oleh pemanasan dan pendinginan dari si infrared radiation-nya. Berarti kalau infrared heating dan cooling itu sumbernya dari buminya kan, itu dari buminya. Ini dari solar heating, ini radiasi yang dipancarkan dari buminya. Kemudian faktor yang kedua adalah heat transport. Heat transport itu perpindahan transport akibat perbedaan temperatur dari massa udara. Jadi akibatnya kalau massa udara itu berbeda temperatur, tentu dia akan memiliki densitas yang berbeda dan juga tekanan yang berbeda. Nah, perbedaan ini akan menyebabkan gradien tekanan dan juga gradien temperatur yang selanjutnya akan mengakibatkan transport massa udara. Kemudian yang ketiga adalah perubahan temperatur lokal. Perubahan temperatur secara lokal inilah yang dipengaruhi oleh EDIS. EDIS itu dari gerak mixingnya dari gelombang tadi. Jadi lokal temperatur akibat dari tadi difusi oleh EDIS. Nah, yang satu ini merupakan NRD, net radiative drive, terdiri dari 2 macam, solar heating dan IR cooling dan heating.
air cooling dan heating ini kan bergantung pada buminya, radiasi dari bumi, maksimum ketika pukul tertentu kan, ini juga time dependent sekali. Ketika pukul 12 misalkan dia maksimum, kemudian minimumnya ketika pukul 2 atau 3 pagi gitu kan, biasanya. Sekitar kondisi ketika dingin-dinginnya temperatur itu ketika sekitar pukul 2 sampai 3 pagi. Nah, maksimum itu sekitar pukul, kalau di ekuator sekitar pukul 1 sebenarnya. Jadi setelah pukul 12 baru bumi, misalkan bumi menyerap kan radiasi dari matahari di permukaan bumi. Kemudian setelah itu bumi memancarkan kembali kan dalam bentuk long wave radiation. Nah, maksimumnya itu biasanya setelah pemanasan maksimum dari matahari sekitar pukul 1. Kenapa disebut net? Ya karena nanti akan ada yang masuk, kemudian akan ada yang keluar, dilepaskan ke space. Maka si selisihnya itulah yang menjadi faktor pemanasan dan menjadi faktor yang mempengaruhi profil temperatur di middle atmosphere. Selisih dari proses solar heating dan air heating dan cooling. Nah, distribusi pemanasan radiatif ini sangat bergantung terhadap musim, seasonally dependent. Pemanasan maksimum itu di summer pole dan pendinginan maksimum di winter pole. Jadi belahan bumi summer itu akan menerima pemanasan maksimum dan belahan bumi winter mengalami pendinginan maksimum. Nah, beda ketika equinox. Kalau ini yang bagian atas ini berarti kan ketika solstice ya. Solstice itu kan ketika matahari berada di garis Tropic of Capricorn dan Tropic of Cancer di 23,5 kan. 23,5 derajat lintang utara dan atau lintang selatan. Tapi ketika matahari di ekuator atau equinox, maka pemanasan maksimum itu juga terjadi di ekuator. Sebaliknya pada kondisi ini kedua kutub baik utara maupun selatan akan mengalami pendinginan maksimum. Nah, akibat adanya perbedaan pemanasan ini akan menimbulkan sirkulasi. Pemanasan ini akan mengakibatkan massa udara berbeda temperatur kan. Nah, akan menimbulkan yang namanya sirkulasi. Sirkulasi ini disebut dengan diabatic circulation. Diabatic circulation yang dibangkitkan oleh eddy forcing. Sirkulasi ini kita tahu driver utamanya itu kan sebenarnya pemanasan ya, baik pemanasan dari matahari ataupun pemanasan yang dari bumi, pemanasan atau cooling dari bumi. Tapi yang mengakibatkan perpindahan massa udara itu utamanya bukan dari pemanasan ini, tapi pemanasan ini mengakibatkan perbedaan massa udara, temperatur dan tekanan massa udara, lalu membangkitkan yang namanya eddy forcing. Jadi sirkulasinya itu karena eddy forcing, walaupun disebabkan oleh perbedaan temperatur yang disebabkan oleh perbedaan pemanasan matahari, tapi diabatic circulation ini dibangkitkan oleh eddy forcing. Jadi nggak langsung oleh radiative heating, tapi melalui eddy forcing, walaupun eddy forcing-nya ini juga disebabkan oleh perbedaan pemanasan. Nah, pada kondisi solstice, tadi ketika matahari di 23,5 derajat, maka sirkulasi diabatik ini, diabatic circulation itu terdiri dari rising motion di dekat summer pole, maka di sini naik, dia akan naik. Kemudian, ketika naik, dia akan bergerak. Selanjutnya akan bergerak menuju winter hemisphere. Ini disebut dengan meridional drift. Sirkulasi meridional adalah arahnya kan utara selatan ya. Kalau seperti ini berarti dia bergerak dari selatan menuju ke utara. Ini south, ini north. Meridional drift-nya dari selatan menuju ke utara. Kemudian dia akan sinking di winter pole. Secara umum sirkulasinya seperti ini ketika solstice. Kalau skema ini solstice-nya ada di 23,5 derajat lintang selatan. Berbeda kalau kondisinya itu ketika equinox. Ketika equinox pemanasan maksimum itu kan ada di ekuator. Ini BBU dan ini BPS misalkan. Nah, ketika pemanasan terjadi di ekuator, maka rising motion-nya itu juga ada di ekuator. Kemudian kalau tadi ketika solstice itu dia bergerak ke salah satu belahan bumi saja, maka kalau di equinox dia bergerak ke dua belahan bumi. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Akibatnya apa? Dia akan menghasilkan westerlies, angin baratan, tapi lemah, relatif lemah. Karena kan energinya harus kepisah dua ya, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Nah, kita kan bicara angin yang bergerak ini ke selatan kan sini. Menuju ke selatan, ini ke utara. Berarti kalau bergerak ke selatan, berarti anginnya kan dari utara. Ini sebenarnya nanti anginnya disebut angin northerly. Kalau ini bergerak dari selatan menuju utara, maka ini anginnya disebut southerly.
Lalu kenapa dia bisa menghasilkan weak westerlies? Kita kan sedang bicara angin yang meridional, arahnya utara dan selatan. Tapi kenapa dia menghasilkan weak westerlies? Ternyata kita tahu bahwa sirkulasi ini bergerak pada bumi, kerangka acuan yang berputar. Jadi ada gaya semu lain yang bekerja kan, yaitu gaya semu Coriolis. Nah, ketika meridional drift ini bergerak menuju belahan bumi yang mengalami winter, jadi bergerak dari summer menuju winter, maka ketika bergerak ini dia akan juga dibelokkan akibat Coriolis effect. Contohnya seperti ini. Ini kebalikannya ya sekarang. Di bagian yang kiri ini adalah summer hemisphere, di belahan yang bagian yang kanan ini adalah winter hemisphere. Nah, di summer hemisphere kan dia rising motion. Kemudian meridional drift, di winter hemisphere dia sinking motion. Kalau kita asumsikan ini adalah dari BBU menuju BBS, maka ingat, ketika ada udara yang bergerak di permukaan bumi kita, maka dia kan akan dibelokkan oleh gaya Coriolis yang timbul akibat bumi yang berputar. Gitu. Dia akan bergerak menuju belahan bumi yang mengalami winter kan. Nah, ketika bergerak dari belahan bumi ini di summer menuju winter, angin yang dari utara ke selatan berarti ya ini, angin northerly ini akan mendekati kondisi keseimbangan geostropik dengan gaya gradien tekanan. Dia bergerak utamanya karena gradien tekanan, perbedaan tekanan antara summer hemisphere dengan winter hemisphere, kemudian dia juga dipengaruhi oleh gaya Coriolis. Akibatnya bisa timbul keseimbangan antara gaya Coriolis dengan gaya gradien tekanan yang kita sebut sebagai gaya geostropik kan. Kondisi ini akibat gradien tekanan dan kondisi dan pengaruh Coriolis ini ketika mencapai keseimbangan walaupun tidak pure geostropik tapi dia mendekati kondisi geostropik. Akibatnya apa? Ketika dia bergerak ke selatan, ini dia akan dibelokkan ke kanan kalau di belahan bumi utara. Ke kanannya kalau kita berada di belakang angin ya. Acuannya adalah ini manusianya menghadap ke sini. Manusia menghadap ke sini. Nah, kalau kita berdiri di belakang angin di sini, kita menghadap ke ekuator, maka angin itu kan akan dibelokkan ke kanan di belahan bumi utara. Kalau dia dibelokkan ke kanan, anginnya jadi angin apa? Coba, kalau anginnya dibelokkan ke kanan, ada yang bisa jawab nggak? Ini anginnya jadi angin apa? Apakah angin baratan atau angin timuran? Ingat, ke kanannya itu adalah ke kanan dari kita ketika kita ada di sini. Ada yang mendengarkan nggak kira-kira? Yang paling atas nih Raihan Arsy. Raihan, ini anginnya jadi angin baratan atau angin timuran? Apakah Raihan ada di tempat? Ada, Bu. Iya, jadi anginnya angin baratan atau angin timuran? Kayaknya angin baratan, Bu. Angin baratan. Oke, Raihan angin baratan. Siapa nih yang atas lagi? Al-Aziz Sultan. Al-Aziz Sultan, menurut kamu bagaimana? Jadi ketika kita berdiri di belakang angin, kita ada di sini, kemudian anginnya kan bergerak dari summer hemisphere menuju winter hemisphere. Ketika terjadi keseimbangan dengan gaya Coriolis, maka dia akan dibelokkan ke kanan, ngikutin yang garis hijau ini. Maka anginnya itu akan jadi angin baratan atau angin timuran. Al-Aziz Sultan, apakah ada di tempat? Menurut saya baratan juga, Bu. Baratan juga, oke. Terima kasih Aziz dan Raihan. Ada yang berpendapat lain? Ini ganti cewek. Anissa Rahmi Kurnia. Iya, Bu. Iya, menurut Anissa, baratan juga? Kompak banget. Terima kasih. Ada yang mau berpendapat lain? Saya nggak setuju, Bu. Gitu. Ada yang nggak setuju nggak? Setuju semua? Temannya setuju semua? Yang nggak setuju, raise hand. Ada yang raise hand nggak nih? Marfandi dan Cindy, Leoni, lumayan banyak yang nggak setuju. Berapa persen? 3 dari 78. 3 per 78. 2% ya. Alhamdulillah, masih ada yang tidak setuju. Baik, terima kasih. 3% tidak setuju. Berarti saya asumsikan 3% menganggap ini angin timuran ya. Berarti kalau ini dibelokkan ke kanan, maka anginnya itu arahnya ini timur, ini barat. Kiri kita kan barat, ini timur kan. Timur, east, barat, west. Maka anginnya itu akan berarah dari timur kan. Berarti disebutnya angin apa? Timuran. Angin timuran. Ya, alhamdulillah. Jadi 3%, 2% ya tadi. 2% jawab angin timuran. Ini. Nih. Ketika meridionalnya drift ini bergerak dari BBU menuju BBS, maka ketika dia
masih di belahan bumi utara, di sini, dia yang bergerak dari BBU menuju BBS, dia akan bergerak ke sini. Maka dia akan dibelokkan ke kanan. Ya kan? Menjadi angin timuran. Nah, ini timur di sini, barat di sini. Kemudian ketika dia melewati ekuator, dia kan masih menuju belahan bumi yang mengalami winter kan. Dia akan dibelokkan ke kiri. Maka ini anginnya dari barat kan, arahnya berarti menjadi angin baratan. Ini. Oleh karena itu, di middle atmosphere pada hemisfer belahan bumi yang mengalami summer, ini anginnya itu adalah angin timuran. Pada belahan bumi yang mengalami winter, anginnya itu adalah angin baratan. Jadi bisa berubah arah anginnya. Dia bergeraknya itu utamanya kan dari utara ke selatan kan kalau seperti ini. Tapi dalam proses bergeraknya ini, si meridional driftnya ini ada pembelokan. Gitu. Karena adanya kesetimbangan dengan gaya Coriolis yang mengakibatkan sirkulasi ini menjadi penguatan angin timuran di BBU dan penguatan angin baratan di BBS. Kondisi sebaliknya kan juga berlaku kalau misalkan BBS-nya itu mengalami summer, BBU-nya mengalami winter kan. Kalau BBS-nya mengalami summer, kan dia geraknya ke sini. Dari selatan ke utara. Dia akan dibelokkan ke kiri kan, menjadi angin timuran. Kemudian ketika melewati ekuator, dia akan dibelokkan ke kanan di BBU di kanan, kalau di BBS kan ke kiri. Dia akan menjadi angin baratan. Jadi ini berlaku juga sebaliknya. Kalau kita ubah di sini jadi BBS, ini BBU, maka sirkulasinya akan seperti ini. Yang mengalami summer hemisphere akan terjadi penguatan angin timuran, yang mengalami winter hemisphere akan terjadi penguatan angin baratan. Ini yang menimbulkan bisa muncul angin baratan dan timuran pada meridional drifts. Berbeda ketika equinox. Kalau ketika terjadi equinox, maka pemanasan maksimum di sini ya, di ekuator. Maka sampai dia akan mengalami rising motion dan bergerak ke utara dan ke selatan. Ketika bergerak ke utara, dia akan dibelokkan ke kanan. Ketika bergerak ke selatan, dia akan dibelokkan ke kiri. Ingat kanan kirinya itu adalah ketika kita berdiri di belakang angin. Arahnya ke sana berarti kita ada di sini. Kita ada di sini. Coba diimajinasikannya. Ini akan belok ke kiri, ini akan belok ke kanan. Dua-duanya mengalami angin baratan, westerlies. Tapi karena tadi energi rising-nya itu kepisah dua utara-selatan, ya dia westerlies-nya akan relatif lemah. Dibandingkan kalau tadi energinya kan yang ini full ya, dari utara bergerak semua ke selatan. Tapi kalau ketika equinox, energinya harus dibagi dua kan. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan, jadi semacam energi full ini ya dibagi dua aja gitu. Akibatnya angin yang dihasilkan juga relatif lemah ketika equinox. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Berikut ini adalah review dari beberapa materi pada pertemuan kali ini, yaitu pertama bahwa pola sirkulasi di atmosfer menengah mengalami evolusi yang bergantung musim serta dipengaruhi oleh gerak semu tahunan matahari. Ketika solstice, sirkulasi di middle atmosphere merupakan sirkulasi diabatik yang terdiri dari proses rising motion di dekat summer pole, kemudian dilanjutkan dengan meridional drift yang bergerak menuju winter hemisphere, dan area sinking yang terletak di area winter pole. Meridional drift ini akan menghasilkan angin zonal baratan yang berada di area winter hemisphere dan juga angin zonal timuran di daerah summer hemisphere yang mendekati kondisi kesetimbangan geostropik dengan gaya gradien tekanan. Tugas untuk pertemuan kali ini, apabila masih terdapat hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dapat menggunakan fitur message atau chat atau diskusi di dalam Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.